gue bela Imat, dapat apa? Gue nggak dapat apa-apa, malah bangkrut gue. Jadwal pengajian gue ini. Jadwal. Gue bela Imat, si Imat enak aja terbang sono, terbang ke sini, berak sono, berak sini dapat duit. Bininya ditenteng kemana-mana. Saya siap debat sama Kori dengan catatan ada rekomendasi Robito. Kalau dia mau minta rekomendasi Robito, ya gue juga harus punya syarat dong ke dia. Bisa gue minta rekomendasi Robito dengan syarat Imat harus membuktikan rekomendasi tesis dia direkomendasi oleh ulama ahli nasab internasional bahwa tesis dia itu sahih. Baru ini masih tesis abal-abal, ngasih syarat udah kayak apa tahu. Geblek Imat. Gaya selangit ya. Gaya selangit. Didatengin takut ngumpet di kamar. Nih rumah gua terbuka, datang ke gua mau debat. Imat kalau punya nyali, datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semenjak keluar dari barisan Kiai Haji Imaduddin, Pak Kori selalu aktif di media sosial, terutama di TikTok, mengadakan diskusi, bincang-bincang santai. Narasinya yaitu sama saja, menantang sosok Kiai Haji Imaduddin beserta kelompok-kelompoknya untuk berdebat soal tesis pembatalan nasab Sadaba Alawi. Pak Kori menceritakan bagaimana sebenarnya sikap Kiai Imat yang selalu menghindar saat diajak berdebat dengan kelompok Robito Alawiyah. Padahal dia yang membatalkan mereka, habaib. Namun ketika ditantang oleh oknum Ba'alawi untuk berdialog, Kiai Imat selalu beralasan, tidak mau hadir dengan alasan ini dan itu. Pak Kori juga mengatakan, semenjak membela tesis Kiai Haji Imaduddin, dia harus rela kehilangan jemaah pengajian. Karena mayoritas pengajian Tengku Kori menjadi simpatisan Ba'alawi saat itu. Dengan enaknya, kata Tengku Kori, Kiai Imat berkunjung sana-sini, mendapat cuan dari viralnya tesis beliau, sementara Tengku Kori sendiri tidak mendapat keuntungan sama sekali. Maka Pak Kori dimanapun muncul di media sosial selalu bernarasi menantang Kiai Imat dan kelompok-kelompoknya untuk berdebat dimanapun dan kapanpun. Artinya Tengku Kori ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari kelompoknya Kiai Imat dan tidak bersimpatik terhadap seluruh argumen tesisnya Kiai Imat. Dia akan membantah, merobohkan seluruh argumen tesis Kiai Imat yang akan menulis buku antitesis dan juga siap untuk suatu waktu berdebat dengan siapapun, termasuk dari Kiai Imat sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar pernyataan dari Tengku Kori terhadap Kiai Imat dan kelompok-kelompoknya. Mari kita simak dalam video berikut ini. Dia coba. Kalau ngadepin Kori saya juga masih sanggup. Nah, apa yang kamu sanggup? Begitu, Nah, sekarang kalau kamu ngadapin saya sanggup, oke, kita tes. Ya, kita tes. Oke, kita tes sekarang. Katanya sanggup. Gitu lah. Enggak perlu emosi. Buktiin kesanggupan kamu. Ayo. Nah, ayo tes dulu ya. Iya, katanya ngadapin gua sanggup. Oke, tenang. Iya betul, tes dulu. Pertanyaannya apa nih? Bukan pertanyaan. Ini kan yang menjadi dalil Imat. Gedein gua. Siap. Host, gedein host. Ya. Nah, ini kata Imat kitab ini nih. Ya. Ini patokannya Imat. Coba baca kitab apa ini? Jangan ke situ. Ya coba baca, jangan ketawa. Jangan ke situ lah. Loh, kok jangan ke situ? Katanya mau ngadapin gua, ini aja nggak bisa kamu. Aduh, Kori, Ini kamu aja. jawab apa dulu? Jawab. Host, kalau kamu nggak bisa ngelolain room, kasih gua jadi nomor. Bukan emosi. Dia. Nggak ada Mulai emosi-emosian. Jangan framing. Loh, jangan begitu. Jangan begitu beda pendapat, Kak. Kita apa itu namanya? Coba.
Baca dulu, katanya mau lawan gua sanggup, ayo. Ya jangan cengengesan, baca. Ini gua suruh baca, namanya kitab apa? Katanya mau lawan gue, gimana sih? Jangan pakai Al-Quran. Ini bukan Al-Quran, nggak Bukan bisa Al-Quran. Al-Quran aja nggak bisa beda. Bukan Al-Quran itu. Orang Assalamualaikum. Al-Quran itu, Bos. Baik. Udah ini baca dulu nih, coba. Nih, coba baca. Udah deh nggak bisa Tengku, kasihan Tengku, nggak bisa Tengku. Katanya kasihan. mau nantang, cukup kalau tim menghadapin Kori, katanya Jadi gua begini, aja sanggup. jadi Ayo begini. buktiin. Beda, Ayo baca. Bang Beda, Kori. Bang Beda. Ini baca, jangan Nggak, korak tahu, Kori, tahu, korak Bang Kori. Beda, Ini Bang baca, Beda. ini baca. Jangan cengengesan baca, katanya sanggup menghadapin Umat gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kori. Kori. Baca dulu, Bos. Baca dulu. Ini baca. Kalau mau cepat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sanggup menghadapi gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu itu. Baca dulu. Barangka, biar Bang Kori yang ngomong, jangan ikut-ikutan. Ayo baca. Kori. Kamu aja udah bimbang, udah Ini kamu baca, nggak usah kemana-mana. Ini bimbang, pala lu peyang. Ini baca dulu. Ini host, ini orang ya nggak bisa apa-apa ini host. Katanya mau nantang gua, cukup gua yang Agori. layanin katanya. Assalamualaikum Bang Kori. Begini Bang Waalaikumsalam. Udah diem dulu. Beda, jangankan Oh, kan kamu tadi. sampean. Suruh baca kitab, Ya, Mukimat Imat aja. kabur. Gua Tadi sama-sama bingung Mukimat tadi. ini. Ini Tengku. Ini Tengku. Begini, Ini si Susi Gus ini Adam. Tengku. Sisu ini. Susi. Ah. Siap. Bang Tengku gimana? Kori. Begini tadi. Ya, gimana? Tadi tuh santrinya Madudin. Begini Tengku. Tadi kan santrinya Madudin ngomong ke gua pagi-pagi jam 9. Pas gua ngasih undangan, Tengku Kori katanya santrinya percuma. Imadudin itu kata dia Kiai Imad itu nggak bakal berani lawan Tengku karena dulu ya dia itu pernah diskusi, ilmunya itu diambil semuanya dari Tengku. Yang ngomong siapa? Muridnya. Katanya muridnya lebih alim, lebih berilmu Tengku Kori dibanding Kiai Haji Imad. Yang ngomong santrinya, bukan gua. Jadi pengikut-pengikut Imad itu harus denger nih. Ya. Boleh bertanya sedikit sama Bang Masa Kori? kitab Asyadil Mubarakah dianggap Al-Quran sama dia, Rek? Ya Allah. Coba Susi, Sisu Romi, ada apa kau naik? Tapping di bawah kami dikatai jahanam dan lain sebagainya. Apa maksud kamu itu? Justru itulah saya naik ini. Karena Ya, apa? kenapa? Kamu ngatai maranga, mengatai budak jahanam katanya. Apa maksudnya? Makanya biar jangan diapakan sama para penonton. Cobalah sama-sama kita On merenung. cam dulu. On cam ya. Disuruh on cam. On cam dulu. Gak bisa Bang, lagi nggak pakai baju dia Bang. Oh, Ah, nggak usah. lo pakai baju. On cam dulu. Berani tak kamu? Kalau kau on cam jangan, Gus. Berarti nggak berani itu, Gus. Iya, kau ngatai kami jahanam dan sebagainya. Apa maksud kamu itu? Tanggung jawab lo. Ayo lo, gua mah nggak ikut campur ya. Ayo. Lo, Bang Sisul. Ya kabur dia. On cam, lo kok turun? La ilaha illallah. Nama kejunjungannya kabur mulu. Allah. Tulisan Arab, tiap lihat tulisan Arab disangka Al-Quran oleh Mukimat. Aneh, jangankan lawan Tengku Kori. Lawan Gus Adam aja, karena belum pernah ngeliat Gus Adam itu terkalahkan sama Mukimat dalam segi keilmuan. Kalau lawan kalau baru Ya iyalah. melawan Gus Adam dan Tengku Kori itu Assalamualaikum berlebihan. warahmatullahi Saya aja. Iya tapi ngeyel, orangnya ngeyel. Ya udah omongin orang apa ya? Orang rombongan buzzer itu kan pinter membalikkan fakta, dia memakai sistem falasi gitu loh. Logika falasi, logika terbalik. Gitu. Assalamualaikum, Gus, Bang Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, gak salah nih bisa lip sama Bang Kori ini. Yo, lah Bang Kori artis dong, gua bayar ya 100.000. Ya gimana? Ngomong apa Mas? Kemarin lihat Bang Kori sama Buya Andi dong Sukabumi, Masya Allah. Barusan saya tengku melihat tengku postingan di TikTok namanya Habib Umar. Itu memfitnah tengku. Kalau berbaliknya tengku itu katanya di saat berada di golongan seiman, tengku tidak kebagian ini dan itulah. Setelah berbalik ke Muhibbin, pembela Ba'alawi, katanya tengku cair, dapat ini, dapat itu, dia Lutfi katanya dapat sekian, begitu tengku. Jadi tengku itu katanya bukan pembela kebenaran, asalkan ada ininya dia bela mati-matian gitu tengku. Yang memposting itu nama akunnya Habib Umar. Namanya Habib Umar. Saya jawab ya. Mereka itu semuanya asumsi. Karena mereka itu rombongan cari uang. Jadi semua aktivitas orang dianggapnya seperti cara dia. Ya. Sekarang kamu boleh lihat, kamu datang semua yang punya framing-framing itu datang ke tempat saya. Lihat apa yang saya dapatkan. Gitu loh. Nggak ada. Ini murni. Ya kalau ada orang baik sama saya, ya. Dia senang saya bergabung kembali ke Ba'alwi. Dia mau ngirim sesuatu tanda terima kasih dia, itu kan hak dia. Enggak ada Tepuk tangan dong. kebaikan orang kok. Nah, kalau dia mau ngomong kayak gitu, yang nyari uang itu Imat. Imat tuh orang Laksak tadinya. Pesantrennya itu nggak ada apa-apanya. Sekarang dia udah jadi orang tajir. Setelah dia punya Pajero, terus punya Alphard, DP goceng, gitu loh. DP 5 juta. Lah gue ngisi kemana-mana, nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada duit. Nggak ada nentukan duit, nggak ada. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, gue minta. Lah enak aja gue pergi ke tempat dia nggak ada bensin. Bensin gue pakai bensin gue lagi. Iya kan? Iya, kalau bicara ikhlas Bang, ya namanya perjuangan apapun. Orang pun makan pakai nasi, pakai duit, beli beras, bodoh. Jangan orang ikhlas kentut, nggak ada ikhlas kayak gitu Bang. Kalau ngomong nggak pakai Imat, otaknya didengkul kayak dia makannya batu. Dia mah makan batu. Imat tuh Imat bukan makan nasi, makan batu gratis. Nih, gue beli rokok nih, rokok sendiri beli tiap hari 4 bungkus. Lu hitung aja, 25.000 kali 4 cepet tuh buat rokok doang. Gitu. Siapa yang ngasih? Gue bela Imat, dapat apa? Gue nggak dapat apa-apa, malah bangkrut gue. Jadwal pengajian gue ini. Jadwal. Gue bela Imat, si Imat enak aja terbang sono, terbang ke sini, berak sono, berak sini dapat duit. Bininya ditenteng kemana-mana. Pakai otak kalau ngomong, jangan asumsi. Kalau lo biasa cari uang dalam agama, jangan samain otak lo sama orang lain. Gitu bro. Bilangin sama akun si Umar itu. Iya, nama akunnya Habib Umar. Pokok tappingnya itu tengku Habib gitu. Bukan Habib tuh. Akun palsu itu. Betul. Gak lari kemana-mana. Dia sengaja Tengku. Gak usah framing pakai siasat palasi. Saya siap debat sama Kori dengan catatan ada rekomendasi Robito. Begitu takut. Iya kan? Kalau dia mau minta rekomendasi Robito, ya gue juga harus punya
syarat dong ke dia. Bisa gue minta rekomendasi Robito dengan syarat Imad harus membuktikan rekomendasi tesis dia direkomendasi oleh ulama ahli nasab internasional bahwa tesis dia itu sahih. Baru ini masih tesis abal-abal, ngasih syarat udah kayak apa tahu. Geblek Imad. Gaya selangit ya. Gaya selangit. Didatengin takut ngumpet di kamar. Nih rumah gua terbuka, datang ke gua mau debat. Imad kalau punya nyali, datang kemari. Betul. Datang kemari Imad. Rumah gua tahu kok dia. Datang, Tengku Kori, gua mau berdebat malu di rumah lo. Gak usah lu datang ke rumah gua datang ke rumah lo, gua tunggu 24 jam. Ya gua buka Orang Imad sama Habib gua tungguin. Imad sama Habib bocil aja kabur. Jangankan Imad, jangankan Imad. Imad yang katanya bisa baca kitab, yang katanya ngaku warga NU, yang katanya ngaku pengurus NU. Ayo kesini gue tungguin. Gue juga pengurus NU. Gitu loh. Ayo lo. Jangankan Mantap. Imad, Mukimat yang otaknya lurus, punya ilmu, gue tunggu 2x24 jam di rumah gue. Saya rasa di dalam diskusi bincang-bincang santai ini tidak ada poin yang bisa kita petik terlalu fundamental, hanya saja Tengku Kori narasinya sama saja, yaitu menantang Kiai Imaduddin dan kelompok-kelompoknya untuk berdebat tentang tesis dari Kiai Haji Imaduddin, dan juga Tengku Kori akan membuktikan tentang keabsahan nasab Sadaba Alawi dari segi ijma'ul ulama. Dan di akhir barusan menarik, Tengku Kori juga menantang kepada orang-orang di barisan Kiai Imad yang pintar baca kitab untuk berhadapan dengan Tengku Kori berdiskusi tentang nasab Sadaba Alawi. Karena selama ini banyak orang-orang yang berada di dalam barisan Kiai Haji Imaduddin yang bukan hanya sekedar baca kitab pintar, namun dia juga meneliti terkait dengan kitab-kitab yang ditekuni selama ini. Artinya pengkaji kitab, bukan pembaca kitab. Maka Tengku Kori akan siap berdebat dengan siapapun dari kelompoknya Kiai Imaduddin, sekalipun dia pintar baca kitab, sekalipun dia sebagai pengkaji kitab yang berkaitan dengan kitab-kitab Ba'alawi, dan juga yang berhubungan dengan pengkaji naskah-naskah manuskrip Wali Songo. Ini sudah kita bisa mencium bahwa kemana arah Tengku Kori yang ingin menantang. Di sana kita tahu banyak para kiai yang berada di dalam barisan Kiai Imaduddin yang juga menjadi pengurus NU atau menjadi orang-orang NU yang itu keilmuannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi Tengku Kori siap berdebat dengan orang-orang itu katanya. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau ingin menyampaikan apapun kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.